Oh iya, jadi nanti LPSK karena TPPU ya, itu melaporkan TPPU ini memang resikonya. Kan katanya Doktif yang udah laporin, ya Doktif mah udah laporin dia dari zaman ini, dari zaman sebelum Lebaran. Tapi karena kepotong Lebaran, jadi kemungkinan Doktif baru dipanggil di minggu depan untuk ngasih bukti gitu. Kalau Doktif mah omongannya Doktif mah nggak ada yang nggak ada yang nggak bener guys, selalu fakta data. Makanya si Nepos itu karena dia kebingungan cari cari apa namanya itu bahan buat ngejatoin Doktif, akhirnya dia cuma bisa framing dengan ngehoax gitu ya. Teh Rike itu mengacu pada siapa ya Dok? Gak tahu gak tahu Doktif guys, tapi yang jelas kemungkinan Dokter Oki kali ya, seperti itu. Doktif nggak jadi saksi di PN. Saksi apa sayang? Dokter Oki kan yang soalnya, kalau Doktif kan nggak ngerti. Nanti lihat postingan, iya Teh Rike. Tadi juga Dokter sudah kontak-kontakan dengan Teh Rike. Dok, capek nggak sih sama huru hara? Enggak sih, kalau misalnya bisa mengembalikan uang masyarakat, ngapain harus capek? Gitu kan duit kalian kembali. Tapi kalaupun duit kalian nggak kembali, ya nggak apa-apa. Dia si pelaku-pelaku ini ya harus mempertanggungjawabkan entah asetnya disita atau gimana. Karena kalau Dokter memasukkan pasal TPPU, ini enak asetnya akan disita. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak bisa dapetin, ya biarin aja jadi milik negara. Gitu aja Doktif mah. Dok bisa bahasa Madura? Ente. Ente. Yang bisa bahasa Madura itu Abah. Kalau Doktif mah nggak bisa bahasa Madura, cuman Dok Rema aja. Hah? Apa Pak? Dok Rema kan bahasa Madura, Dok Rema. Kalian kalau ngomong bahasa Madura sama Mas Gatot tuh. Gitu. Gimana Dok dengan hasil lab? Sakarepe. Kalau Doktif bahkan dari pabriknya aja sudah mengkonfirmasi ya retinolnya tuh di angka 0,8. Ya, 0,6, 0,8, tapi tergantung dari lamanya produk itu terkena paparan sinar matahari. Karena retinol itu sangat mudah terdegradasi gitu. Ya, jadi kalau Doktif cek lab di pabriknya itu dari pabrik yang kalian tahu kliniknya di mana-mana. Ya, jadi dan di tempat Doktif Maklon, ya itu namanya Genero. Jadi di tempat Doktif Maklon itu adalah tempat di mana selalu dilakukan uji dermatologi tested. Ya, jadi dilakukan uji ke manusia langsung in vivo, kalian akan diuji kulitnya dalam menggunakan suatu produk. Nah, di situ tempatnya. Dermatologi tested itu di tempatnya di situ, di tempat maklonnya Doktif juga. Nah, kok dibilang bikin ngerusakin kulitnya. Aduh, Doktif mah ketawa aja deh. Seserah lu lah. Tapi yang pesennya Doktif ya, kalau Doktif kan kamu tutupin tuh hasil labnya yang kamu bilang mengandung bahan berbahaya karena kamu edit. Itu semua diedit guys. Jadi dugong itu hasilnya editan. Ya, editan. Terus kalau mengandung bahan berbahaya kenapa harus ditutup? Berarti mengandung haki. Mengandung merkuroy, produknya Doktif. Jangan ditutup dong, dugong. Tampilkan ke publik, jadi lebih enak untuk pasal fitnahnya. Jadi perusahaan yang maklon nanti bisa nuntut kamu langsung. Gitu, jangan pakai ditutup. Kalau ditutup gitu gimana ceritanya mau nuntut kamunya juga perusahaannya. Ya, jadi perusahaannya sudah siap-siap. Perusahaannya sekelas perusahaan gede begitu loh. Udah siap. Nah, sarannya Doktif supaya kamu lebih dapat cuan banyak, kamu juga laporin produknya dari Begeng sama SS. Ya, produknya Begeng itu yang masker. Yang ternyata tidak ada niacinamide, tidak ada Tranex. Doktif nggak pakai nutup-nutup, nggak pakai nutup-nutup hasil uji lab. Doktif langsung kasih tahu ke kalian hasil labnya kayak apa, kayak gitu dong. Mau niru-niru kayak Doktif. Doktif ini dokter cum laude. Lah lu siapa dugong? Ya, oke. Lu aja ngomong singkatan BPOM aja, Badan Pengelola. Ya, Badan Pengelola apa sih kamu tuh ngomongnya Badan Pengelola Obat dan Makanan ya? Ya dugong ya? Ya, BPOM itu badan pengawas. Ya, obat dan makanan bukan pengelola dugong.
membaca aja kamu sulit. Kan kamu ada di depan BPOM. Kenapa? Membaca aja sulit. Hah? Gimana mau ngasih edukasi tuh katanya yang bawa mobilnya Doktif. Gimana mau kasih edukasi? Membaca aja sulit. Di depan padahal, di depan BPOM tulisannya segede gaban. Orang yang buta aja bisa lihat guys. Gitu loh. Itu gede. Gitu loh. Lah bisa-bisanya bisa dibaca pengelola. Dugong gitu mau ngelaporin Doktif. Ya Allah tolong. Dan kalian masih percaya sama omongannya Dugong. Bacaan BPOM aja dia salah guys. Terus nanti itu Doktif tuh senang kenapa? Nanti akan dikulik siapa yang melakukan uji lab. Siapa yang ngasih duit ke lu. Siapa yang ngedaftarin ke lab. Itu siapa pelakunya semua. Pelaku yang fitnah produknya Doktif tuh siapa? Kalau Doktif pasang badan. Doktif kok yang ngecek maskernya si Glavidia. Masker awannya dia Glavidia itu. Yang ternyata tidak ada kandungan niacinamide dan Tranex. Laporin. Produk Glavidia awan. Masker awan yang kamu bilang itu. Yang kamu jual bersama dengan si anaknya Denada itu siapa? Resa. Ya, itu nggak ada niacinamide. Nggak ada Tranexnya dari hasil uji labnya yang Doktif cek. Laporin. Membuka rahasia dagang kan? Pasang badan Doktif atas nama Doktif sendiri. Uji lab atas duitnya Doktif sendiri. Laporin. Nah kalau lu, siapa yang uji labnya? Siapa yang jadi donasinya? Ayo laporin Doktif, biar kita bongkar semua di pengadilan nanti. Siapa donatur kamu Duko? Iya kan? Gitu, ya. Kalau untuk bajer-bajer masuk lah, apalagi bujer-bujernya si Begeng, SS. Masuk ayo buruan, itu bos kamu lagi diperiksa di Jakarta Timur. Ayo, buruan. Gitu, kalau nepos kamu jangan sakit hati, kamu udah dilepeh sama SS kan? SS udah gak mau sama lu, udah habis duitnya SS buat bayar lu pos. Ya, ternyata hasilnya gak ada, hari ini dipanggil juga akhirnya ujung-ujungnya. Gitu, iya, udah ayo buruan, bujur-bujur masuk, ramein. Doktif itu anti ngeblok, anti ngefilter. Kalau Mamski masih rajin dia ngefilter satu-satu. Oh, Doktif enggak, males. Terserah lu lah. Lu mau ngomong apa, terserah kalian. Lumayan bisa naikin algoritma. Gitu. Jadi kalau misalnya ngelawan nepos, Doktif cukup selay aja. Pos, kenapa mangkir? Ya, kenapa mangkir pos? Takut ya? Takut ya? Ya takut lah karena kamu cuma bisa gedabrus. Yang kamu omongkan itu hanya fitnah. Giringan opini di mana masyarakat TikTok itu masih bisa percaya. Tapi kalau Igoy udah, Igoy itu lebih ke apa ya, mereka lebih meminta fakta dan data. Tapi kalau di TikTok masih bisa tuh kalian dicokokin dengan omongan, giringan opini, komal yang gak ada buktinya. Ingat gak komalnya si jenazah guys? Coba nanti mau tanya, komalnya jenazah kalian ingat gak dia bilang kalau dari pabrik Recumis V stem cell itu memang Recumis V stem cell. Ingat gak guys? Ingat gak? Ingat gak guys? Ingat kan? Dibahas gak sama dia? Dibahas sama komal mereka? Dibahas gak guys sama komal mereka? Coba dibahas gak? Gak dibahas kan? Gak dibahas kan? Ya karena memang gak akan bisa dibahas. Mereka bisanya cuman apa? Cuman ngatain. Ya kan? Cuma nyebarin hoax. Nanti ngatain apa? Mandulita bafeng. Gitu. Mandulita bafeng. Itu aja. Terus nanti sekarang apa? Lesbiola. Ya kita mah ketawa aja. Sayembara 2 miliar. Ya cewek mantannya Doktif keluar. Ayo dong cewek yang pernah jadi pasangannya Doktif. Keluar dong. Keluar kalian. Tunjukkan pesona kalian. 2 miliar buat kalian. Mana? Siapa yang bisa memenangkan sayembara yang dari awal Doktif keluarkan buat kalian? Buzzer. 1 miliar buat yang membuktikan kalau Doktif bayar buzzer. Nggak ada. Coba kalian suruh SS, Nepos, Begeng, bikin sayembara kayak Doktif. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Karena kalianlah yang menggunakan jasa bujur. Kalianlah yang menggunakan jasa-jasa apa untuk menggiring opini masyarakat. Ada lagi bilangnya begini guys. Apa? Membela siapa? Membela masyarakat yang mana yang dibela sama Doktif? Pos, Willy, grupnya kalian. Ya, hukum itu ada untuk membela masyarakat.
hukum. Ya, jadi hukum itu digunakan untuk apa? Untuk membela masyarakat. Ya, jadi doktif ini menggunakan hukum itu. Jadi nggak harus doktif yang maju. Siapapun dari kalian itu bisa maju, bahkan Empok Lela pun bisa maju untuk melaporkan ini. Nah, masalahnya kalau bukan doktif siapa yang maju? Gak ada yang maju kan? Melawan mafioso kayak kalian, kalau nggak orangnya udah dol ketakutannya, udah nggak ada yang ditakutin, doktif orangnya. Gitu. Ya, jadi hukum itu dibentuk untuk apa? Untuk membela masyarakat. Nah, sekarang Suni udah masuk tuh. Salah siapa? Salah doktif. Iya. Nanti kalau SS masuk salah siapa? Salah doktif. Kalau bagian masuk siapa yang salah? Salah doktif. Be smart. Ya, kalian be smart. Kalau doktif itu nggak akan tantrum. Apalagi marah-marah yang kayak sampai bisa melakukan komunikasi dengan guguk. Ya, karena doktif nggak bisa bahasa guguk. Iya, ini dia bisa. Karena kenapa si Nepos itu? Ya karena dia sebangsa sama guguk. Gitu guys. Jadi dokter itu ngeladenin sambil ketawa-ketawa aja gitu. Ada yang tantrum lagi ini. Udah minum obat pengencer darah belum? Gitu guys. Iya. Lucu lah pokoknya kalau ngadepin grup si Nepos dan kawan-kawan. Seneng. Gitu. Hiburan. Ya, sebangsa sama guguk. Sebangsa dan senegara. Jadilah hanya dia yang bisa mengerti bahasa guguk. Gitu. Terus dokter tersinggung apa? Enggak, ketawa. Dia bisa loh ngerti bahasa guguk. Berarti saudaraan sama guguk. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya sih sebenarnya. Gitu. Kalau dia tantrum, dia marah itu menunjukkan level dia. Gitu. Ada yang nantangin juga ya katanya ya, ada yang nantangin Komal. Coba sini itu nantangin Komal. Nanti dokter diundang ke sini. Dokter nggak mau berdebat dengan orang-orang dulu. Karena pasti kalah. Pasti dokter akan kalah. Ya. Jadi kalau berdebat jangan dengan orang-orang dulu. Nah, grupnya kalian, lawyer Willy Salim, maaf aja ya, SPDP aja nggak paham. Ya, SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu adalah ilmu dasar. Kayaknya kamu nggak pernah ikut persidangan deh. Doktif yakin jangan-jangan ijazah kamu ijazah pelsong ya. Ngaku-ngaku rumah kamu. Itu kan bukan rumah kamu, Will. Itu bukan rumah kamu. Jangan ngaku-ngaku. Saya sudah bahagia. Lihat rumah saya, lihat. Rumah saya, lihat. Nah, itu kok udah kalah argumen kayak begitu tuh. Saya sudah tenang. Lihat. Dibaca komennya netizen. Kemakan dia. Emosi dia sama komenannya netizen. Kamu lihat tuh komennya netizen. Mereka aja cicilannya aja gak bisa bayar. Kalau dokter dikata-katain. Lah. Cicilannya aja mereka sulit. Kayak dugong. Membaca aja sulit. BPOM, Badan Pengelola, dokter ngakak ya Allah, tulisan segede gagaban loh, Badan Pengawas, kok bisa-bisanya dibilang pengelola, aduh, terus bisa-bisanya mau sok-sokan ngelaporin doktif, ngatain kalau produknya doktif mengandung bahan berbahaya, ya Allah, terus kalian percaya itulah, ya lumayan lah jadi bahan lucu-lucuan ya guys, gitu, ya dugong ya, Badan Pengelola ya dugong ya, SPDP aja nggak paham ya lawyer Willy Salim ya. Habis gitu kalian silakan bikin komal orang-orang itu. Kalau dokter melawan orang salah, pasti kalian pemenangnya, ya. Karena berdebat dengan kedua, ya, itu nggak akan pernah bisa menang. Jadi biarkan mereka menang, ya. Gitu. Kalau dokter berdebatnya dengan lawyer-lawyer yang benar-benar open minded, berkualitas. Dokter Komal dengan lawyer Jeffrey Simatupang, mantan dari lawyer DRL. Gitu. Ya, berdebat dengan Mas Gatot. Nggak apa-apa, itu lawyer Jeffrey itu otomatis kan pernah menjadi lawannya doktif dong. Gitu. Tapi beliau dengan bijak, beliau bisa memberikan penjelasan tentang hukum. Nggak ada tuh namanya baper. Dia sempat berdebat dengan Mas Gatot, nggak ada tuh baper-baperan. Kok tiba-tiba lawyer Willy Salim tantrum, lihat hidup saya sudah tenang, bahagia, lihat rumah saya. Ku duduk rumahmu. Ya apa sih? Ngaku-ngaku. Duduk omahmu kok ngaku-ngaku.
Pak tuh lihat nggak dia ngaku-ngaku tuh rumahnya dia, lihat nggak pada saat live itu? Lucu Pak itu. Nah, itu bahan ketawaan lawyer juga tuh. Malu lawyer yang lain tuh malu sampai bilang begini, "Dok, kita cek deh itu jangan-jangan ijazahnya dia Pelsong. Beli lagi tuh." Dia nggak tahu SPDP, nggak ngerti, dikasih ke kejaksaan tersangka, pelimpahan tersangka ke kejaksaan. Oh, lah SPDP lah. Kalau kamu sering menangani kasus, Willy, kamu pasti tahu apa itu SPDP, apa itu SP2HP. Panik di SPDP, lari ke SP2HP. Kalau doktif, misalnya bilang begini, ini doktif terlapor nih mendapatkan SPDP, itu salah. Itu miss. Tapi seharusnya terlapor itu mendapatkan SPDP. Nah, doktif kalau sebagai pelapor itu mendapatkan SP2HP. Itu yang benar tuh. Nah, tapi karena keserimpet wajar, orang doktif dokter. Nah, lu. Ada lagi guys, Willy ini bikin seminar. Judulnya seminarnya itu Infus Whitening. Jadi bagaimana melakukan praktek infus whitening secara aman. Ya, secara aman. Terus kita tanya, pembicaranya dokter bukan? Bukan. Dia pembicaranya. Sama satunya lagi bukan dokter. Dipakai Will. Dipakai Will. Infus whitening itu isinya apa? Hah? Terus yang praktekin infus itu siapa?